Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pelajaran kita tentang alamatul ismi. Tandanya isim ya. Isim itu noun kalau dalam bahasa Inggris. Bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Maksudnya bagaimana ini? Maksudnya itu adalah dibalik dari sini. Hasala tamyizun lil ismi bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnad. Jadi untuk membedakan isim dengan yang lainnya, itu tandanya adalah apabila isim itu memiliki tanda dengan jar, tanwin, nida, alif lam atau ma'rifah ya, wa musnad atau al-isnad. Nah, sekarang kita lanjut. Al-jar. Jar itu dibagi menjadi 3 ya. Dalam sebagai tanda untuk isim itu, jar itu dibagi 3. Jadi ada yang ismun majrurun itu bil harfi jar. Contoh, fil hujrati, fil masjidi, alal maktabi, dan harfu jar yang lain. Nanti bisa dilihat di video sebelumnya di channel ini juga apa saja huruf-huruf jar itu. Kemudian bil idofah, mudhof mudhof ilaih, atau bitab'iyah. Bitab'iyah itu naat ya. Na'tu wal man'ut ya. Nah, sebagai contoh ini yang bil harfi langsung bil idofah, bil bitab'iyah itu terkumpul dalam kalimah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi itu majrur bi ba, asalnya kan bi seperti ini, biismi asalnya, tapi dalam penulisannya digabung menjadi, karena ini wasal, hamzah wasal, jadi sambung bismi. Nah, majrur di sini karena ada harfu jar. Allahi, bismillahi. Nah, kalau ini idofah, mudhof mudhof ilaih. Ar-Rahmani, bismillahirrahmani. Nah, ini mudhof dan mudhof ilaih juga. Ar-Rahmani. Nah, Ar-Rahimi, Ar-Rahmanirrahimi ini tab'iyah, mengikuti sebelumnya. Jadi kalau ini majrur, ini majrur lagi. Allahirrahmani ar-rahimi. Nah, ini at-tab'iyah. Jadi jar itu, kesimpulannya jar itu ada 3, bil harfi atau bi hurufil jar, bil idofah, bit tab'iyah. Kemudian yang kedua di sini ada bil jarri wa tanwin. Sekarang kita bahas tentang tanwin. Yang dimaksud tanwin dalam istilah ahli nahwu itu adalah nunun sakinatun tulhaku awahirul kalami labzon la hotton. Maksudnya adalah bunyinya itu nun sakinah, nun berharokat sukun, yang disematkan pada akhir kalam. Tapi itu hanya bunyinya saja, secara lafaz dia bunyinya nun sakinah, bukan secara tulisan. Misal zaidun, bunyinya itu ada seperti nun sukun, zaidun. Nah, tapi dia tidak ditulis nun sukunnya di sini, hanya bunyinya saja secara lafaz. Atau lebih gampangnya yang dimaksud dengan tanwin itu ialah fathataini, kasrohataini, dan domataini. Nah, tanwin itu dibagi menjadi banyak ya pembagiannya ya. Ini yang dikhususkan untuk isim. Itu ada 4 yang khusus untuk isim. Ada tanwinut tankin, tanwinut tankir,
dan tanwinul iwad. Kemudian ada juga tanwinul muqabalah. Nah, ini yang yahtasu bil asma, yang khusus tersemat di dalam isim. Kita bahas yang pertama tanwinut tamkin. Tanwinut tamkin al-lahiq lil asma'il mu'rabah. Nah, yang mana tanwin itu ada disematkan pada isim-isim mu'rab. Isim mu'rab itu adalah yang huruf harokat terakhirnya bisa berubah-ubah. Rojulun, masjidun, kolamun. Nah, seperti itu tanwin tamkin. Kemudian yang kedua ada tanwinut tankir. Tanwinut tankir adalah al-lahiq li ba'dil asma'il mabniyah litafriki baina nakiratiha wa ma'rifatiha. Tanwin tankir itu adalah tanwin yang ada disematkan pada isim-isim yang mabni. Isim-isim mabni itu, definisi mabni itu la yataghayyaru akhiruhu. Jadi dia huruf akhirnya ini nggak berubah. Litafriki, untuk apa fungsinya tanwin tadi? Litafriki baina nakiratiha wa ma'rifatiha, untuk membedakan antara nakiroh dan ma'rifahnya. Contoh, marortu bisibawaihi wasibawaihin ahor. Marortu bisibawaihi. Nah, di sini ma'rifah, karena yang dimaksud sibawaihi ini ma'ruf ya, terkenal, itu adalah pakar nahwu, ahli nahwu. Di kalangan ahlul lughah, sibawaihi ini dikenal ahli nahwu. Jika dia tidak berharokat, tidak ada tanwinnya, maka ini ma'rifah. Orang paham sibawaihi di sini berarti sibawaihi yang ahli nahwu itu atau pakar nahwu itu. Nah, sedangkan marortu bisibawaihi. Nah, wasibawaihin ahor. Nah, sedangkan sibawaihin ini adalah ghairu muayyan. Sibawaihi yang mana? Belum ma'ruf. Nah, dia tidak ma'rifah. Jadi yang satu dikasih tanwin, yang satu dikasih tidak ada tanwinnya. Nah, yang ada tanwin ini adalah nakiroh. Jadi maka disebut tanwin tankir. Fungsinya untuk membedakan dua nama yang sama atau dua isim yang sama, tapi untuk membedakan mana yang ma'rifah, mana yang nakiroh. Selanjutnya tanwinul iwad. Tanwin iwad itu adalah tanwin iwad an mahzub, yaitu dia bisa untuk mengganti ya. Iwad itu mengganti, jadi adanya tanwin itu sebagai pengganti. Nah, dibagi tiga lagi. Ada iwadun an harfin, ada iwadun an kalimah, ada iwadun an jumlah. Contoh, iwadun an harfin, contoh kodin. Nah, di sini jadi tanwin. Aslinya kan kodi. Nah, tapi kalau misalnya ini jadi fa'il misalnya kan, misalnya zahaba qarara qadin, hakim itu memutuskan. Nah, ini tanwinnya ini sebagai pengganti dari huruf ya gitu. Kemudian ada iwadan an kalimah. Iwadan an kalimah adalah pengganti daripada kalimat. Misalnya kullun yamutu. Kalimah di sini kata ya. Kalau bahasa Indonesia bukan kalimah, yang dalam bahasa Arab itu jumlah. Kalimah. Iwadan an kalimah, atau pengganti daripada kata. Kullun yamutu misalnya, kullun. Nah, di sini jadi tanwin pada kata kullun yamutu. Nah, ini bisa dijadikan kullun apa? Mengganti daripada makhluk. Kullun yamutu.
Nah, berarti kullu mahlukin yamutu. Makhluknya itu terhapus diganti dengan tanwin. Kemudian ada iwadan an jumlah, pengganti daripada kalimat. Nah, contoh yulhaku id iwadan anin jumlah. Jadi dia biasanya disematkan kata id ya, id sebagai pengganti daripada jumlah. Jadi bisa banyak ini, yauma izin, inda izin, wakta izin. Nah, izinnya di sini pengganti daripada jumlah izin ya. Misalnya contoh dalam Al-Qur'an, wang saqqatis sama'u fahiya yauma idzin wahiyah. Asalnya itu yauma id ing saqqat wahiyah. Jadi ini izinnya di sini, tanwinnya di sini tadi yauma idzin, tanwinnya di sini itu fungsinya sebagai iwadan an kalimah dari yauma id ing saqqatil wahiyah. Kemudian tanwinul muqabalah. Tanwinul muqabalah itu juga disebut juga dengan tanwinul muadalah atau kesejajaran dan kesetaraan gitu ya. Maksudnya gimana? Ini disematkan pada jam'ul muannats salim. Contoh jam'ul muannats salim itu adalah muslimatin. Nah, di dalam muannats jamak muzakkar salim itu muslimina atau muslimuna. Kalau diwakafkan muslimin, muslimun. Nah, ada bunyi nunnya di situ. Nah, di sini juga sama. Jadi pada jamak muzakkar muannats salim ada bunyi tanwinnya atau bunyi nun sakinahnya muslimatin. Nah, seperti itu. Jadi tanwinnya di sini untuk muqabalah atau muadalah. Tanwinu ghairu muhtas bil asma. Nah, tadi itu yang khusus untuk isim. Sebenarnya di sini ada juga tanwin yang tidak untuk isim. Nah, jadi tidak masuk ke alamat isim, tapi kita akan bahas tentang macam tanwinnya saja. Ini jarang sekali ya, jarang sekali terpakai. Hanya untuk syair biasanya atau untuk lagu. Nah, itu ada tanwin tarannum. Tarannum itu laguan, nyanyian yang mana al-lahik disematkan lil qawafi al-mutlaqah badalan min harfil itlaq wa huwa al-alif wal waw wal ya, yang disematkan pada akhir secara mutlak sebagai pengganti dari, jadi tanwinnya itu di akhir, pengganti daripada harful itlaq. Harful itlaq itu alif, waw, dan ya. Contohnya itu aqalli al-laum adil wal itabah wa qauli in asobtu laqad asoban. Nah, di sini padahal asoba aslinya asoba, al aslu asoba. Maaf. Laqad asoba. Nah, ada bunyi nunnya atau asobah di sini, jadi ada nun sakinah, bunyi nun sakinah ini. Ini tidak lazim ya, jadi ada beberapa, jadi perdebatan di antara para pakar atau ahli nahwu, tapi ini hanya untuk kepentingan syair saja atau syair. At-tarannum yaitu tarji'us saut wa tahsinuhu. Jadi tujuannya itu untuk memperbaiki atau memperbagus suara fil gina au atilawah ma'ah hanin. Di gina atau dalam laguan ya, pembacaan itu ya seperti irama saja, biar pas iramanya. Nah, tanwin yang ghairu muhtas bil asma ini ada dua, ada tarannum, ada juga tanwinul ghali. Tanwin al ghali yaitu
yang disematkan untuk maksud tujuan syair juga, tapi dia muqayyad, bukan mutlak ya. Jadi misalnya at-tanwin yang disematkan pada akhir, pada pemberhentian secara muqayyad, pemberhentian kalimat syair, wa sumiya golian li annahu yahruju anil qaidah al-wazaniyah al-mu'tadah. Dinamakan golian karena dia keluar dari kaidah wazan yang biasanya. Wa yakunu zaidan alal waznil asli lil kalimah, dan dia jadi qafiyahnya itu ada tambahan dari wazan aslinya. Misal gini aja lah, al-muhtaraqon, aslinya al-muhtaraq tanpa ada nun, tapi di sini jadi muhtaraqon. Tanwin ya, tanwin di sini bunyi nun sakinah. Contoh di dalam syairnya, waqatimul a'maki khawiyal muhtaraqon, padahal aslinya muhtaraq, tapi dalam penyebutannya untuk lidoruriyati syair, untuk kepentingan syair itu jadi muhtaraqon. Nah ini jarang sekali ya dipakai ya, tapi yang harus kita pahami adalah keempat tanwin tadi dalam isim. Kalau yang tanwinu tarannum, dan tanwinu mana, wa tanwinul goli ya. Wa tanwinul goli ini hanya di dalam syair, dalam kata-kata syair lah. Nah setelah tanwin, alamatul ismi itu ada an-nida. Innan nida min alamatil ismi, fakullu kalimatin munadatin fahiya ism sawaun kanat fit tarkib wa fit takdir. Nah jadi nida itu adalah tanda isim. Jadi kalau setiap kalimah yang bisa dipakai untuk nida, untuk panggilan, untuk seruan, maka kalimah itu adalah isim. Jadi tandanya isim, kita ulang lagi, tandanya isim itu bisa dijarkan, bisa dimajrurkan, kemudian ada tanwin, bisa pakai tanwin, terus bisa dipakai untuk nida, dan bisa yang terakhir adalah bisa juga disematkan alif lam untuk ma'rifah ya. Jadi kalau kita bahas lagi yang tadi nih, ya talibal atau ya talibul ilmi atau ya talibal ilmi, ini beda ya. Kalau ya talibul ilmi berarti orang yang diseru itu dekat, tapi kalau talibal ilmi orangnya agak jauh. Jadi talibal bukan, ini salah, ini bukan tolaba ya, ini tolibah ya. Oke, ya tolibah. Nah ada lagi pertanyaan, kalau ya dorbah, nah apakah itu fi'il atau isim? Kalau ini kan masdar ya, jadi kalau masdar itu boleh, masdar itu isim masdar, dia boleh menjadi munadah, boleh disematkan nida, adatul nida. Nah maka ini masuknya isim. Kemudian ma'rifah, al masjidu, masjidun itu nakiro, al masjidu itu ma'rifah, al maktabu itu ma'rifah, maktabun nakiro. Nah kalau isim bisa kalau kalimah bisa disematkan alif lam, maka itu adalah isim. Kemudian musnad atau isnad itu juga alamatul ismi, alamatun min alamatil ismi. Contohnya Zaidun qaimun. Nah ini kita jelaskan tentang musnad atau alisnad ini ya. Jadi nanti musnad ini adalah
alamatun ma'nawiyah lil ismi. Nah, di dalam jumlah itu ada ismiyah dan fi'liyah. Jumlah ismiyah itu al jumlah allati tatakawwanu min mubtada wal wa khabar. Fi'liyah yatakawwanu min fi'lin wa fa'il. Al jumlatul lati tatakawwanu min fi'il wa fa'il tusama bi jumlatil fi'liyah, wal jumlatul lati tatakawwanu min mubtada wa khabar tusama jumlatul ismiyah. Baik. Nah, contoh jumlah ismiyah itu adalah Zaidun qaimun. Mubtada Zaidun, qaimun khabar. Nah, kalau contoh dari jumlah fi'liyah itu koma Zaidun. Koma itu fi'il, Zaidun itu fa'il. Nah, di sini Zaidun itu musnad ilaihi, khobar itu musnad, qaim itu musnad. Jadi musnad itu adalah khobar untuk fungsinya mengabarkan atau memberi keterangan pada kata sebelumnya. Zaidun berdiri, Zaidun si Zaid, qaimun menjelaskan Zaidun itu berdiri. Nih mubtada, ini khobar. Nah, mubtada ini musnad ilaihi, qaimun ini musnad. Nah, kemudian koma fi'il, Zaidun fa'il. Koma di sini musnad, Zaidun musnad ilaihi. Jadi semua yang musnad ilaihi itu adalah isim. Tapi di sini al asma al isnad alamatun ma'nawiyah lil isim. Ini semua yang musnad ilaihi itu adalah isim, tapi tandanya isim yang dari musnad ilaihi adalah alamatun ma'nawiyah, bukan lafziyah. Ya, kita ulang lagi dari tadi. Bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizul hasal. Jadi hasala tamyizin lil ismi. Jadi isim itu sebagai pembedanya adalah dengan jar, tanwin, nida, wa al, wa alif lam atau ma'rifah, wa musnad. Wa musnad tadi isnad alaihi, wal musnad ilaihi. Nah, kemudian bil jarri setelah kita jelaskan tadi sudah kita sampaikan al jar itu bil harfi, bil idhofah, bitabiyah. Kemudian ada tanwin. Tanwin itu adalah bunyi nun sakinah pada akhir kata, tetapi hanya bunyinya saja, tidak dalam bentuk tulisan nun sakinah ya. Nah, atau lebih mudahnya lagi, tanwin itu adalah fathatain, kasrotain, dan domatain. Kemudian tanwin itu ada tanwin tamkin, ada tanwin tankir, dan ada tanwinul iwad dan tanwinul muqabalah. Nah, ada juga tanwin. Keempat tanwin ini adalah tanwin yang untuk lafaz ya, untuk lafaz. Sedangkan yang khusus untuk syair itu ada tanwinut tarannum wa tanwinul ghali. Tanwinut tarannum wa tanwinul ghali ini tanwin maknawi. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Daripada tanda alamatul ismi itu ada nida, ada kata seruan. Semua isim kalau bisa pakai nida, ada tuh nida, maka itu isim. Kalau fiil tidak bisa. Kemudian setelah itu alif lam seperti al masjidu, al maktabu. Nah, setiap kata yang bisa dikasih alif lam maka itu isim. Nah, sama juga musnad ilaihi. Seperti ini, musnad ilaihi itu adalah seperti contoh pada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Karena musnad ini tanda isim secara maknawi, bukan lafaz. Seperti itu. Intinya, kalau 5 tanda ini seperti jar, kemudian tanwin, kemudian nida, kemudian alif lam atau ma'rifah bi alif lam, dan musnad,
maka itu adalah isim. Karena fi'il tidak bisa disematkan dengan 5 tanda ini. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami, dan apabila ada yang belum bisa dimengerti, bisa ditanyakan di kolom komentar. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.